Baik, kita mulai selanjutnya ya. Kita lanjutkan halaman selanjutnya. Nah, ini Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah salah satu negara yang bergabung menjadi negara ASEAN yang kedua ya, setelah 5 negara membentuk ASEAN. Baik, perhatikan ke sini. Nah, di sini ini negara Brunei Darussalam. Nih gambar benderanya seperti ini, lambang negaranya seperti ini. Kalau bendera kita apa? Ayo, bendera kita adalah merah putih. Lambang negara kita adalah, ayo apa? Lambang negara kita adalah Pancasila. Kalau lambang negara Brunei Darussalam ini seperti ini ya. Semboyannya adalah senantiasa membuat kebajikan dalam petunjuk Allah. Ini semboyan negara Brunei Darussalam. Semboyan negara kita apa? Yo, masih ingat nggak? Saya beri waktu 3 hitungan. 1, 2, 3. Ya, betul. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nih, lagu kebangsaan Brunei Darussalam adalah Allah peliharakan Sultan. Di dunia, negara Brunei Darussalam terletak di sini. Di sini ini adalah Asia Tenggara ya. Asia Tenggara. Nah, ini kalau kita berbesar jadi di sini. Kalau kita berbesar ini di sini. Nah, kita berbesar di ujung Malaysia ya. Malaysia itu di atas, bukan di atas ya. Di sebelah utara Kalimantan ya. Nah, ini Brunei Darussalam. Baik, lihat. Nah, ini Brunei Darussalam, ibu kota Brunei, itu di Bandar Sri Begawan. Ini nanti letak kotanya bisa kamu baca sendiri. Bahasa resminya yang ada di Brunei itu menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu sih bagaimana? Ya bahasa-bahasa yang mirip Indonesia lah gitu ya. Bahasa yang diakui di Brunei itu adalah bahasa Inggris. Jadi di sana pinter bahasa Inggris ya? Ya tentu, karena bahasa yang diakui di sana adalah bahasa Inggris. Bahasa lainnya atau dialek lokalnya ada bahasa Indonesia juga nih ya. Jadi kamu ke sana ngomong dengan orang Brunei itu bisa pakai bahasa Indonesia karena sebagian orang Brunei itu bisa menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ada juga Melayu Brunei ya. Ada Melayu Brunei, ada Melayu Minangkabau, itu bahasa-bahasa yang sering kita dengar di suku-suku yang ada di Indonesia di wilayah Sumatera ya. Di Sumatera ini banyak yang menggunakan bahasa Melayu. Ada Melayu Jawi, Tutong, dan ini bahasa-bahasa lain yang bisa kamu baca sendiri ya di sini ya. Aksara resmi di Brunei ini ada aksara Rumi, aksara Rum ya. Ada aksara Jawi. Nah, aksara Jawi itu aksara yang bagaimana ya? Nah, aksara Jawi nanti kamu bisa lihat sendiri, cari ya. Dicari di internet itu bentuk aksara Jawi. Nanti yang keluar biasanya adalah aksara Jawa ya. Ya nanti ada beberapa perbedaan ya aksara Jawi dengan aksara Jawa ya. Kelompok etnik. Nah, kelompok etnik ini artinya suku-suku yang berada di Brunei. 65% lebih dari separuhnya adalah suku Melayu. Artinya hampir sama dengan orang-orang Indonesia ya, Melayu ya. 10,3% itu artinya sepersepuluhnya itu Tionghoa, Cina. Ya. Lebihnya 24% ya seperempatnya lah sekitarnya itu adalah suku-suku yang lain. Agama yang diakui di sana adalah agama Islam. Pemerintahannya adalah Islam monarki, artinya kerajaan ya. Ini ada sebuah gambar di sini. Ini adalah gambar kampung air, salah satu desa yang dibangun di atas air. Wah, keren ya, keren. Bagaimana kalau di Indonesia ada nggak ya sebuah kampung yang di atas air? Belum sih, tapi kalau pasar di atas air adalah ya. Nanti kamu cari ya. Pasar terapung. Nah, nanti itu ada di Indonesia itu ya. Tahun 1400 Kampung Air sempat menjadi pusat perhatian pemerintah. Ini ya. Nanti ini ilustrasinya seperti ini. Ilustrasi sih apa? Ilustrasi itu gambaran ya. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kita sudah bahas ya. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke yang kedua, Malaysia ya. Malaysia. Kita akan lihat Malaysia, negara Malaysia. Nah, ini gambar bendera Malaysia ini seperti ini. Seperti garis-garisnya Amerika ya. Mirip. Tapi di sininya kan bukan bulan dan bintang ya. Ya, kalau Amerika bukan bulan dan bintang, tapi bintang-bintang semua ya. Beda ya, beda dengan Amerika ya.
Kalau ini lambang negaranya ada 2 singa ini ya, ada 2 singa. Kalau kita sudah dikatakan Garuda Pancasila. Semboyannya bersekutu bertambah mutu. Wah, keren ya. Ya. Lagu kebangsaan negaraku, letaknya di sini. Terus bagaimana negara Malaysia kalau kita perbesar ini ya? Kita perbesar di sini. Nah, ini. Ini yang hijau ya, yang hijau ini Malaysia ini. Ada 2 Malaysia ternyata ya. Iya, ada Sabah, ada Sarawak. Sabah itu yang di atas Kalimantan, ini Sarawak di sini ya. Ada Sabah, ada Sarawak. Ini negara bagian ya, ya. Atau kalau di Indonesia disebutnya provinsi ya. Ibu kota Malaysia itu di Kuala Lumpur. Nah, tapi kota terkenalnya itu yang menjadi pusat pemerintahan bukan di Kuala Lumpur, tapi di Putrajaya. Kota besarnya di Kuala Lumpur. Bahasa resminya bahasa Melayu, tapi bahasa yang diakui juga, maksudnya dipakai di sana juga ada bahasa Inggris. Kelompok etnik artinya suku-suku yang ada di Malaysia ya, ada Bumiputra. Itu suku dong. Iya, suku itu ya. Tionghoa Cina ya, Cina ya. Nah, wah, ini kelompok etnik Bumiputranya ini lebih dari separuh. Kalau Cinanya sekitar seperempatnya. Nah, seperempatnya ya, seperempat penduduk Brunei itu Tionghoa ya. Dan Indianya itu sekitar 70%, 10%-nya itu kelompok-kelompok agama lain. Di Brunei sendiri 61%, lebih dari separuhnya lebih ya, itu adalah beragama Islam ya, karena Islam sebagai agama resmi di sana. Sekitar 19,8% itu seperlimanya. Jadi kalau ada 100 orang, maka yang 20 orang itu beragama Buddha. Gambarannya seperti itu. 9,2% atau sekitar hampir 10% atau 9% itu beragama Kristen. Jadi kalau ada 10 gambarannya kalau ada 100 orang, sekitar 9-nya itu adalah Kristen. 6,3% adalah Hindu. 1,3% adalah kepercayaan tradisional Tionghoa. Apa? Oh, kepercayaan tradisional Tionghoa itu seperti Konghucu dan beberapa kepercayaan yang lainnya ya. 1,7% tidak diketahui. Pemerintahnya berbentuk federal parlementer. Itu artinya kerajaan tetapi ada DPR-nya gitu ya. Di sana ada rajanya tapi ada DPR-nya, ada perdana menteri. Istilahnya seperti itu ya gambarannya ya. Nah, kita besarkan lagi. Ini ada gambar ini ilustrasi ya, patung Dewa Murungga di Malaysia. Patungnya ukurannya 42,7 meter. Si tingginya seberapa? Tahu pohon kelapa? Nah, tahu pohon kelapa enggak? Nah, pohon kelapa itu ada yang tingginya 10 meter. Ada. Pohon kelapa paling tinggi di Indonesia itu paling tinggi ya, paling tinggi ya. Paling tinggi itu sekitar ya paling 7 sampai 7 meter ya, 7 meter. Jadi kalau ini 42,7 meter, anggap saja ya 6 kali atau 7 kali pohon kelapa. Wah, tinggi banget ya. Iya, tentu. Patung ini terletak di Batu Cawes. Ya, Batu Cawes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling terkenal. Kalau di Indonesia itu ada Candi Prambanan ya. Ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Lalu ada yang terkenal lagi nih di Malaysia yaitu Joston. Tulisannya kok Gergetown ya bacanya, tapi Joston ya. Adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Ada banyak gedung peninggalan masa Eropa di sana. Ada bangunan yang bernuansa Melayu Tionghoa, artinya bangunannya ada bangunan yang mirip-mirip bangunan orang Cina seperti kelenteng dan sebagainya ya. Tahu kelenteng nggak? Ya, nanti tinggal cari gambarnya ya. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisional banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Nasi lemak enak nggak ya? Ya nanti cari sendiri di warung ya. Kalau enak tidaknya itu cari sendiri nanti ya. Oke, kita lanjutkan ke Filipina ya. Filipina kita coba buka. Filipina, ya. Filipina. Kita lihat nih Filipina.
benderanya Filipina seperti ini. Kok seperti bendera Spanyol ya? Mirip ya, mirip Spanyol. Nah, ini benderanya. Kalau lambang negaranya seperti ini ya, lambang negaranya. Kalau kita lambang negaranya Garuda Pancasila. Semboyannya maka Dios, maka tahu, maka lisan, maka bangsa. Susah sekali bahasanya. Iya, karena ini bahasa Tagalog ya. Ini bahasa Tagalog. Makanya kita agak susah mengejanya ya. Tapi kalau diartikan untuk Tuhan, untuk manusia, alam, dan negara. Wah, tidak kalah keren dengan milik Indonesia ya. Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang. Lalu kelompok etnik di Filipina, kelompok sukunya ya. Ini ada suku Viasan. Ini hampir sepertiga penduduk Filipina adalah Viasan sukunya. Lalu ada suku Tagalog, 29,5% Tagalog, 10,1% Moro, ada 10% Ilocano, 5,8% Bicalo, dan banyak yang lainnya ya di sini ya. Nanti kamu bisa lihat sendiri nih, baca sendiri ya. Oke, kita akan lanjut ke samping ya, ini ya. Nah, kita perjelas lagi. Filipina, ini Filipina. Ke bawahnya kepotong ya, maaf ya. Ini ke bawah, ini sebenarnya masih ada ke bawah tapi kepotong. Ibu kotanya Manila, kota terbesarnya adalah kota Quezon. Kalau Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Kota terbesarnya Jakarta juga ya. Jakarta juga. Kalau di Filipina tidak ya. Kalau ibu kotanya Manila, tapi kota terbesarnya Quezon ya. Bahasa resminya adalah Filipino dan bahasa Inggris. Bahasa daerahnya ada 19. Banyak ya, lebih banyak Indonesia dong, karena ada sekitar 273 bahasa ya. Paling banyak itu di dunia Indonesia ya. Bahasa yang dikenal lainnya, bahasa isyarat resmi dan nasional, bahasa isyarat Filipina, bahasa Bantu, Spanyol, dan bahasa Arab. Agama yang diakui di Filipina itu 8,66% adalah Kristen. Jadi banyak sekali Kristennya di Filipina, betul ya. Betul. Kristennya adalah terdiri dari 7,79,53%, Katolik 9,13%, Protestan. Itu artinya misalnya saya gambarkan ya, dari 100 orang di Filipina, artinya sekitar 88 orangnya itu Kristen, 6 orangnya Islam, selebihnya agama-agama yang lainnya. Ini lihat Filipina. Budaya Filipina merupakan perpaduan antara budaya Barat dengan Timur. Barat sih maksudnya mana? Nah, Barat yang dimaksud itu adalah budaya Eropa. Timur yang mana? Timur itu yang dimaksud adalah Asia. Jadi, budaya Filipina adalah percampuran antara budaya-budaya Eropa dengan budaya negara Asia. Bahasa Filipina ini sudah kita bahas, ada Inggris ya. Nah, ini tadi kita sudah bahas di bagian sini ya. Ini kita bahas ini saja. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Kalau di Indonesia orang yang lebih tua dipanggil mbah gitu. Itu kalau Jawa ya. Ya itu ya, kalau Jawa dipanggil mbah gitu. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manang. Nah, manang yang kok aneh ya? Ya iya, karena ini bahasa Tagalog ya, yang merupakan rasa penghormatan. Jadi kalau kamu disebut ate, manong, manang, kuya, itu terhormat di Malaysia. Tapi kalau di Indonesia ya tidak ya. Kuya kamu, nah malah dikira menghujat ya. Dasar kuya, nah itu jangan ya, jangan seperti itu ya. Padahal kuya itu terhormat, tetapi ketika sebuah bahasa dipakai tidak pada daerahnya, maka bahasa tersebut akan memiliki nilai rasa yang berbeda ya. Jadi kamu tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak dipahami atau tidak dimengerti oleh penduduk setempat. Akibatnya, jika kamu gunakan juga, kamu nanti akan dikira menghina. Padahal itu penghormatan, ya. Tidak sama ya. Jadi berhati-hatilah dalam menggunakan bahasa.
Jabat tangan adalah bentuk salaman yang paling sering dijumpai di Filipina. Sama ya dengan di Indonesia. Tarian tinikling, nah ini contoh tariannya, merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompati menghindari sebuah perangkap bambu petani. Kita lanjutkan. Nah, ini Kamboja, kita akan lihat Kamboja ya, hal pentingnya. Nah, Kamboja ini negaranya, ini benderanya seperti ini, Kamboja. Lambang negaranya keren juga ya, lambang negaranya. Semboyannya, nah ini dalam bahasa Kamboja ya. Bangsa, agama, dan raja. Nah, letak Kamboja di Asia Tenggara di sini letaknya. Kemudian kalau kita perbesar, nah ini Kamboja di Asia Tenggara di sini. Wah, besaran Indonesia ya. Iya, besaran Indonesia. Cuman nanti kita lihat kemajuannya ya. Sebuah negara itu kan kemakmuran rakyatnya ya, bukan hanya sekedar besar wilayahnya. Percuma besar wilayahnya kalau rakyatnya tidak makmur. Nah, lagu kebangsaannya kerajaan yang megah. Nah, itu hebat ya. Ya, lanjutkan ya. Nah, Myanmar, di sini Myanmar. Ini gambar bendera Myanmar. Benderanya seperti ini, lambang negaranya seperti ini, lagu kebangsaannya KB Makeo. Wah, bahasa Indonesianya hingga penghujung dunia. Wah, hebat ya. Lalu Kamboja Myanmar itu, nah letaknya di sini sama Asia Tenggara. Kalau kita perbesar, ini di sini, ini ya, yang hijau-hijau ini. Ini letak Kamboja di sini. Kemudian kita lanjut ya, kita lanjut dulu. Ini Vietnam. Nah, ini Vietnam. Lambang benderanya seperti ini. Nah, sederhana ya. Merah, taruh bintang di tengah, jadilah Vietnam. Lambang negaranya seperti ini. Semboyan negaranya kemerdekaan, kebebasan, kebahagiaan. Wah, yang merdeka, bebas dan bahagia, begitu ya. Lagu kebangsaannya barisan tentara. Letaknya Vietnam ini di sini ya. Saya perbesar. Ini agak kecil ya. Ya ini ya. Yang hijau ini ya. Hijau ini. Kurang besar ya. Ya besok kita besarkan. Nah, kita agak perinci dulu Kamboja supaya jelas. Nah, kita lihat Kamboja ya. Nah, ini Kamboja. Peta Kambojanya seperti ini ya. Ini peta Kamboja. Ibu kotanya di Phnom Penh. Ibu kotanya. Bahasa resmi Kamboja adalah Khmer. Nah, bahasa yang biasa diucapkan orang Kamboja ada Khmer, Champa, dan Prancis. Aksara resminya aksara Khmer. Aksara Khmer ya. Tadi kan ada itu yang buat nulis seperti aksara Jawa itu ya tadi ya. Kelompok etniknya yang paling terkenal itu adalah kelompok etnik Khmer. Ada Champa. Ini 1,2% ini adalah suku Champa. Tapi yang 97,6% ini Khmer ya. Vietnam sendiri hanya 0,1%. Itu artinya sedikit sekali. Tionghoa juga sedikit. Agama yang diakui di Kamboja itu ada agama Buddha sebagai agama resminya 97%. Jadi hampir seluruh orang Kamboja itu beragama Buddha. 2% itu ada Islam. Jadi kalau ada 100 orang Kamboja, kemungkinan yang 2% adalah beragama Islam ya. 97-nya orang Buddha. Selebihnya itu agama rakyat. Agama rakyat seperti apa? Ya agama adatnya orang sana ya. Kalau di Jawa kan ada Kejawen, ada Sunda Pupuhan dan bagaimana yang kepercayaan lainnya ya seperti itu ya. Di sana juga ada. Ada kekristenan. Ya, ini 0,1% ini tidak beragama ya. Tidak beragama artinya mereka tidak memiliki agama. Pemerintahannya itu adalah berbentuk kerajaan tetapi punya parlemen, artinya punya DPR ya. Myanmar ya. Nah, kita lihat ini gambarnya. Ini gambar negaranya, ibu kotanya ini ya, Yangon ya, Yangon resminya Yangon. Tapi ibu kota administratifnya yang terkenal Yangon, tapi sekarang adalah Naypyidaw. Ini kota administratif itu yang dimaksud siapa ya? Kota administrasi itu yang dimaksud adalah semua pemerintahan yang berjalan, contoh seperti gedung presiden, gedung para menteri, gedung-gedung departemen pendidikan, departemen keagamaan, terus departemen-departemen kementerian yang lainnya ada di
Naypyidaw, begitu ya. Kalau kita kan di Jakarta, gedung administrasinya di Jakarta, ibu kotanya juga di Jakarta. Kalau ini tidak, gedung administrasinya di Naypyidaw, tapi ibu kotanya di Yangon. Kota terbesarnya tentu adalah ya Yangon. Bacanya Rangon, bukan ular Rangon ya, bukan ular ya. Ini Yangon, tapi bacanya Rangon ya. Bahasa resminya ini adalah bahasa Burma, ya, bahasa resmi. Bahasa yang diakui yang lainnya ada Kachin, Kayah, Karen, Chin, Mon, Rakhine, dan lainnya. Aksara resminya adalah aksara Burma. Beda ya dengan Kamboja ya, ini aksara Khmer. Kelompok etniknya ini adalah 68% dari suku Bamar, 9% suku Sen, 7% Karen, 4% Rakhine, 2% Mon, dan 10% lainnya. Agama terbesar di sana adalah Buddha Theravada 87,9%. Di tempat kedua ini 6,2% adalah Kristen. Itu artinya kalau sekitar 100 orang di Myanmar itu 6 orangnya adalah Kristen. Gambaran mudahnya seperti itu. Islamnya 4,3%. Kita lanjutkan ya. Nah, Vietnam. Bahasa nasionalnya tentu Vietnam. Aksara resminya alfabet Vietnam. Kelompok etnik yang paling terkenal itu Vietnam. Agamanya ini 73,2% itu agama tradisional. Agama kepercayaan rakyat sana ya. Namanya tidak diberi nama ya. Tidak diberi nama. Namanya karena banyak sekali setiap daerah mungkin punya agama sendiri, punya kepercayaan sendiri. 12,2% ini Buddha ya. 8,3% ini Kristen, 4,8% Gaudhaisme, 1,4% Hohoaisme ya, kepercayaan itu. Pemerintahannya itu adalah kesatuan, bentuknya republik negaranya republik, tetapi di sana adalah komunis, republik komunis. Artinya di sana memberlakukan bahwa negara menguasai seluruh aset yang ada di negara tersebut. Nah, nanti akan kita bahas di bab selanjutnya apa itu komunis ya. Mungkin kalau tidak dibahas di SD, di tingkat SMA atau tingkat kuliah ya. Nanti kita bisa bahas di sana. Kita balik lagi ke depan. Nah, ini ada sebuah ilustrasi gambar orang Kamboja ya. Banyak candi di Kamboja, makanya Kamboja itu terkenal dengan candinya ya gitu ya. Di sini ini gambar tari Apsara yang lahir 2000 tahun lalu. Kalau sekarang tahun 2000, berarti 2000 tahun lalu, berarti tahun ketika Nabi Isa lahir ya. Ingat tahun Masehi yang sekarang kita pakai itu adalah didasarkan kepada lahirnya Nabi Isa alaihissalam ya. Jadi tahun 1 itu tahun lahirnya Nabi Isa. Jadi 2000 tahun lalu berarti sekitar tahun 20. Berarti waktu itu Nabi Isa baru berumur 20 tahun. Nah, tarian ini diciptakan. Tarian ini banyak terdapat di relief. Relief siapa? Relief itu ukiran di dinding bangunan. Ukiran. Kalau kamu ke Candi Borobudur, itu ada ukiran-ukiran, itu namanya relief. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal di Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Nah, cha, kamu sering kan mendengar kata cha kangkung. Nah, cha bayem itu makanan tumisan yang diambil namanya dari Malaysia. Mau pesan apa? Mau pesan cha kangkung. Nah, itu biasanya ada di restoran ya. Artinya tumisan kangkung. Myanmar. Myanmar ini disebut juga negara 1000 pagoda ya. Nah, ini ada ilustrasinya pagoda. Pagoda itu bangunan suci, kuil-kuil suci Buddha ya. Kebanyakan penduduk Myanmar itu keturunan Tibet. Tibet itu sih dari mana? Tibet itu letaknya itu di Mongol. Mongol Tibet ya. Tibet itu sekitar di Mongol ya. Cina bagian utara itu ada Tibet. Bahasa Birma, bahasa yang digunakan bahasa Birma ya. Nah, Vietnam tadi kita sudah jelaskan.
Nah, apa ulang lagi Vietnam? Oh, udah kita perjelas lagi ya. Kita perjelas lagi saja. Nah, kita perjelas lagi ya. Balik ya. Nah, nih. Vietnam, ini permainan menangkap jangkrik. Nah, yang berkeliling ini jangkriknya, kamu jadi orangnya. Kalau seperti ini, pernah tidak kamu mau seperti ini? Kalau dulu zaman Pak Guru kecil, ini banyak ini mainan seperti ini. Kalau malam bulan purnama, temannya bergandeng-gandeng seperti ini. Nah, nanti yang diambil, ini yang muter, yang ketangkap, kan muter ini ya. Menangkap nanti kerp, diambil, sebutkan nama. Nah, kalau salah, muter lagi. Ini masih jadi orang yang masang istilahnya ya. Permainan menangkap jangkrik ini adalah salah satu permainan dari Vietnam. Begitu ya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Tapi caping pun banyak tertemui di sana ya. Nah, orang Vietnam gemar duduk di dingklik. Tahu tidak dingklik itu? Nah, terkenal dingklik itu kursi yang sangat pendek. Beda ya dengan di Indonesia. Kalau dingklik itu ada dingklik, ada risban kalau di Indonesia. Kalau di kita ya, ada dingklik, ada risban. Dingklik itu kursi yang pendek, yang tanpa sandaran, kakinya 2, kakinya 4 gitu ya. Kakinya tetap sama 4, cuman tidak ada sandarannya. Panjang ya, seperti meja panjang tapi pendek kecil. Nah, nanti tanya ya sama bapak ibunya, dingklik yang seperti apa gitu ya. Pasti ini ada di sekitar kita, tapi kita jarang untuk mengatakannya. Kamu mungkin karena anak sekarang itu kurang tahu ya dingklik seperti apa. Ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini Laos, kita lihat Laos. Laos bukan makanan ya, kita lihat hal pentingnya di Laos. Nah, ini Laos, Republik Demokratik Laos. Rakyat Laos, ini bendera Laos seperti ini. Ini lambang bendera Laos. Semboyan Laos adalah, kalau di Indonesia kan ya, perdamaian, kemerdekaan, demokrasi, persatuan, kemakmuran. Wah, banyak sekali ya. Ya, ini kita lihat. Nah, ini. Nah, saya perbesar ya. Itu, saya perbesar. Ini terus kemudian lagu kebangsaan Laos. Nah, ini lagu kebangsaan Laos. Ini Pangsat Lao. Ini lagu kebangsaan Laos. Ini negara Laos, ini di sini posisinya yang hijau ini ya, yang hijau ya. Ini gambar penampakan Laos ketika diperbesar. Ibu kotanya di Vientiane, ini bahasa resminya bahasa Lao, tapi di sana juga dipakai bahasa Prancis. Wah, keren sekali ya. Ya, karena sana bekas penjajahan Prancis ya. Bahasa yang sering diucapkan adalah bahasa Lao, kelompok etnik artinya kelompok suku yang paling banyak, separuh dari penduduk Laos itu adalah suku Lao. 11%-nya suku Kemu, 9,2% Hmong, nah 3,4% Putai, dan lebihnya kamu dapat baca sendiri ini ya. Saya bacakan untuk agama yang paling banyak. Agama paling banyak di sana adalah 64,7% itu Buddha ya. Kemudian 64,7% kalau ada 100 orang di Laos, itu 64 orangnya itu Buddha. Gampangnya seperti itu, gambaran mudahnya. Ya, gitu gambaran mudahnya ya. Satan sapi itu 31,4% dan selebihnya itu adalah agama-agama yang lain. Ini Laos. Nah, ini Laos. Gambarnya ini gambar orang Buddha ya. Nama Lao berhubungan dengan penemunya, penemu Lao yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga di Laos yang paling terkenal ya, Katau, seperti olahraga sejenis voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukulnya. Sepak takraw ini ya, ya hampir seperti itulah. Sepak takraw ya sepak takraw karena sepak takraw ya, ini Katau. Pernah lihat sepak takraw kamu ya? Jadi main voli tapi pakai kaki gitu ya. Tahun baru Laos disebut Bun Pimai. Kalau tahun baru di Indonesia kan banyak ya. Ada tahun baru Hijriah, ada tahun baru Masehi, ada tahun baru Imlek, itu banyak di Indonesia. Semua penduduknya membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru dan mencuci patung-patung Buddha. Ini hampir sama lah di Indonesia. Kalau tahun baru kan pakai baju baru ya. Bagi mereka yang punya tentunya. Makanan utama bangsa Lao, nasi. Nah, nasi sama dengan Indonesia. Beras ketan. Nah,
yang dimakan dengan tangan langsung. Nah, mereka jarang pakai sendok, tapi ya ada banyak juga yang pakai sendok ya. Orang Laos menyebut dirinya Luko Niao yang artinya anak turun nasi ketan. Wah, anak turun nasi ketan. Maksudnya anak dihasilkan dari ketan, bukan ya, bukan. Anak turun nasi ketan maksudnya orang yang suka makan nasi ketan gitu, gampangnya seperti itu. Upacara sakral pemberian sedekah dikenal dengan saibat, merupakan upacara di Laos ini yang terkenal sekali ini ya. Para biksu membawa bakul kecil. Bakul ini wadah ya, sejenis tahu ceting, ceting buat kenduren itu ya, seperti itu ya, mengitari sebagian kecil kota. Jadi yang si biksu itu minta sedekah, dengan membawa ceting, dia mubeng-mubeng atau mengitari kota meminta sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Ingat, dalam agama Buddha ya, memberi sedekah kepada biksu itu sebuah ibadah yang luar biasa ya, begitu ya. Jadi biksu ini bukan mengemis ya, bukan ya. Jadi mereka dalam kepercayaan Buddha, biksu ini harus diberi uang ya, harus diberi sedekah oleh masyarakat umum. Itu dalam kepercayaan Buddha itu adalah kepercayaan yang suci. Perbuatan itu perbuatan yang suci ya. Jadi jangan salah lihat ya. Jangan dibandingkan dengan kebudayaan lain. Setiap agama, setiap kepercayaan punya tata cara tersendiri. Kita harus saling memahami dan saling bertoleransi. Kita lihat Singapura. Nah, Singapura ini negara paling kecil di Asia Tenggara. Gambar benderanya hampir seperti Indonesia. Cuman di sini ditambahi bintang dan bulan. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, bintangnya 5 ya. Pancasila ini jangan. Bukan ya. Ini bukan Pancasila ya. Ini. Lambang negaranya sama, ada singa 2. Ini ada perisai yang dijaga bulan bintang. Ini bukan gambar orang tersenyum ya, bukan ya. Ini adalah bulan, atasnya ada bintang. Di atas perisai dijaga oleh 2 ekor singa gitu. Semboyannya majulah Singapura, lagu kebangsaannya sama dengan semboyannya majulah Singapura. Letaknya di sini, bukan artinya ini besarnya segini, bukan ya. Tapi ini kecil sekali di sini ya, di ujung Malaysia. Perbandingannya berapa? Ya sekitar sebesar Kabupaten Kebumen lah gitu ya. Satu negara besarnya sekabupaten Kebumen gitu ya. Singapura, kita lihat di sini, Singapura memiliki lambang negara berupa singa. Nah, ini. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Ada juga kaum Baba. Kaum Baba itu keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi. Di sana ada Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Beda dengan orang Indonesia, memiliki budaya pakai motor. Gitu ya. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Jadi mereka menganggap bahwa pakai kendaraan itu mungkin kurang menyenangkan ya, atau justru kurang keren gitu. Jalan kaki di sana keren gitu ya. Kalau di sini pakai motor keren. Kalau di Malaysia kalau di Singapura jalan kaki keren. Nah, beda kan ya, setiap negara beda. Hal ini disebabkan karena kendaraan, mobil, dan bahan bakarnya sangat mahal gitu ya. Di sana minyak sangat mahal. Jadi beruntunglah kamu Indonesia, kamu tinggal di Indonesia, di situ bisa naik motor dengan bisa naik mobil dengan bahan bakar yang murah sehingga bisa keren naik mobil, keren naik motor. Kalau di Malaysia keren jalan kaki karena tidak bisa bayar bensin gitu ya. Kepiting dan cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Walaupun mereka tidak bisa bayar bensin, kamu harus tahu bahwa Singapura adalah negara yang penghasilan per penduduknya paling tinggi di Asia Tenggara ya. Jadi mereka penghasilannya per harinya itu paling kaya di Asia Tenggara. Walaupun mereka jalan kaki ya, beda dengan Indonesia. Pakai motor, pakai mobil, tapi pusing gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini negara terakhir kita bahas adalah Thailand. Nah,
Ini Thailand, benderanya seperti ini, strip, lambang negara Garuda seperti sama dengan Indonesia, hampir sama, tapi Garudanya beda ya. Bukan seperti Garuda kita ini, Garudanya Garuda bermahkota ini ya. Semboyannya adalah Cat Satsa Patmaha Kasat ini. Lagu kebangsaan, ini susah ya. Plet Chang Tai, wah apa ini? Ini bahasa Thailand ya, bahasa Thailand. Lagu kebangsaannya adalah Sansun Prabarami. Nah, letaknya Thailand ini di sini. Nah, ini yang hijau ini ya. Yang hijau. Kamu bisa lihat ini yang hijau Thailand. Nah, ini kalau kita perbesar Thailand seperti ini. Ibu kotanya di Bangkok. Bahasa resminya Thai. Bahasa yang Melayunya yang terkenal bahasa Melayu. Kelompok etniknya yang paling banyak adalah suku Thai. Thai Tengah adalah sekitar 34,1%. Itu artinya kalau sekitar ada 100 orang di Thailand, maka sekitar 34 orangnya itu adalah suku Thai Tengah ya. Walaupun kita tidak bisa memukul rata seperti itu di setiap tempat seperti itu, tapi gambaran umumnya seperti itu. Agama yang paling dominan, paling banyak di Thailand itu 94,5% itu Buddha. Islamnya itu hanya 4,29%, kecil ya. Kristennya bahkan 1,1%. Nah, gitu. Negaranya berbentuk kesatuan, tapi di sana kerajaan ya, itunya kerajaan. Nah, ini Thailand, kita lihat di sini Thailand adalah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Wah, tidak seperti Indonesia yang pernah dijajah Belanda, pernah dijajah apalagi ayo Spanyol, pernah dijajah Portugis. Nah, pernah jajah Jepang. Nah, ini Thailand tidak pernah satupun. Nah, Thailand dalam bahasa Thailand adalah Pathet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Jadi tanah kebebasan. Sejak tahun 1800, Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta, artinya gelap atau coklat. Nah, Siam itu gelap atau coklat ya. Ramakien artinya, nah ini pernah ada di TV ya, pernah ada di TV. Ramakien adalah cerita nasional rakyat Thailand yang Karaken itu ya. Karaken ceritanya Karaken itu, tapi Ramakien ya. Thailand yang merupakan kehidupan masyarakat, yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian yang paling dihormati. Jadi jangan coba-coba kamu menyentuh kepala orang Thailand ya. Nanti kamu dikeplak gitu ya. Tidak ada yang berani menyentuh kepala. Itu kurang ajar kalau bagi orang Thailand. Beda dengan budaya Arab ya. Kalau menyentuh kepala itu sebagai tanda penghormatan. Nah, kalau orang Arab datang ke Thailand, nyentuh kepala, ya dikira kurang ajar gitu ya. Padahal di budaya Arab sendiri menyentuh kepala itu menghormati. Nah, beda ya, setiap daerah punya kebudayaan sendiri. Sebaliknya bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat menapak di tanah. Oleh karena itu kaki tidak boleh dihadapkan ke tempat paling suci atau dihadapkan ke orang lain. Jadi kalau kamu menghadapkan telapak tangan atau telapak kaki kamu ke orang Thailand itu dikira menghina kamu itu ya. Jangan ya, kalau ketemu orang Thailand jangan seperti itu. Tradisi orang Thailand dan Indonesia ada yang sama, ya ini sama-sama suka minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia kebiasaan minum teh ini sangat sering ya. Teh poci ini atau sering teh catut atau teh-teh yang lain. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Nah, teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea dan disajikan dingin. Beda dengan di Indonesia, kalau teh disajikan panas. Sekarang kita lihat bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia. Diskusikan diskusikan budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan temanmu ya. Silakan nanti kamu cari di buku-buku atau di internet tentang kebudayaan di Indonesia ya. Ini ada rangkuman singkat kondisi geografis di negara Asia. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan Samudra Hindia. Saya akan tulis ya, saya tulis di sini. Nah, ini yang namanya Samudra Hindia di mana? Ntar saya tulis di sini.
Saya tulis di sini. Nah, Samudra Hindia ini letaknya di sini. Saya tulis Samudra Hindia. Samudra Hindia. Ini Samudra Hindia, ini Samudra Hindia. Kurang jelas ya? Oh, apa rupak tulisannya? Saya hapus. Saya tulis ulang. Samudranya pakai S ya. Saya tulis pakai S saja supaya tidak itu. Ini Samudra Hindia. Nah, ini di sini India. Kalau yang sebelah sini ini namanya Samudra Pasifik ya. Pasifik. Nah, ini Samudra Pasifik. Nah, Samudra Hindia dan Teluk Benggala di sebelah barat. Teluk Benggala ini di mana? Di sini. Ini Teluk Benggala. Ya, Teluk Benggala di situ. Kemudian Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan di mana? Di utara. Ini di sini Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan. Cina Selatan ya. Selatan. Nah, sekarang kita Samudra Pasifik ini di sini. Ini sampai sini ini masih Samudra Pasifik ya. Samudra Pasifik. Itu yang jelas. Saya akan lanjutkan ke halamannya. Halaman selanjutnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini wilayah di Asia Tenggara dibagi menjadi dua, yaitu daratan berbentuk semenanjung, daratan yang berbentuk semenanjung Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Semenanjung adalah sebuah daratan yang menjorok ke lautan. Bagaimana bentuknya? Saya ulang lagi. Nih, saya akan ke sini ya, ke sini lagi ke depan. Nanti saya tunjukkan yang semenanjung yang mana. Ini. Nah, yang semenanjung itu nanti saya garis pakai warna yang beda ya. Nah, ini. Yang semenanjung ini nih maksudnya. Nah, ini semenanjung ya. Ini semenanjung. Saya tulis di sini. Semenanjung. Jadi semenanjung. Ini bagian benua Asia yang daratan menjorok ke lautan. Ini namanya semenanjung. Dan yang kedua, kita kembali ke selanjutnya. Yang kedua, berbentuk gugusan kepulauan. Jadi berbentuk kepulauan seperti Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Mana yang kepulauan? Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini lagi ya, kepulauan ini. Ini yang kepulauan ini Indonesia ya. Nah, ini saya klik lagi. Ini kepulauan Indonesia, ini kepulauan. Ini Filipina kepulauan, Indonesia kepulauan, Malaysia yang sebelah sini juga kepulauan. Nah, itu yang kepulauan-kepulauan. Kalau yang sebelah ini disebut semenanjung ya. Kalau dikotaki bagaimana? Ya, ini ya kita kotaki. Nah, ini berikut yang ini ya. Ini yang kepulauan. Warnanya yang beda, Pak. Oh, ya, warnanya yang beda. Bentar saya hapus dulu ya yang ini. Nah, hapus dulu. Nah, yang kepulauan nanti saya kasih warna beda lah. Nah, yang kepulauan saya kasih warna beda ya, supaya nanti agak jelas. Kuning warnanya ya. Nah, ini kuning warnanya. Bentar, supaya nanti bisa kamu membedakan mana yang kepulauan, mana yang tidak. Sudah, ini sudah kuning. Nah, ini yang kepulauan. Ini Indonesia kepulauan. Ini kepulauan Indonesia ya. Kok tidak jelas kuning ya? Ganti warna ya. Ganti warna. Kuning tidak jelas ya. Pakai warna apa ya? Ini mungkin. Nah, ini. Nah, ini yang kepulauan ya. Ini juga kepulauan. Ini Filipina. Ini Indonesia. Malaysia di sini. Nah, ini upek-upekan ini Malaysia. Kalau yang semenanjung yang itu. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, lanjutkan. Nah, ini selesai untuk bagian ini. Saya hentikan dulu videonya ya, karena ini sudah 44 menit. Nanti saya sambung dengan penjelasan untuk yang soal ya. Lanjutnya. Saya tutup dulu ya. Videonya saya potong dulu.